Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Along Cake. Pada video kali ini aku mau ngasih resep cara membuat kue putu rate khas Sambas. Putu rate ini merupakan kue zaman dulu yang banyak digemari karena rasanya yang tidak terlalu manis dengan tekstur yang empuk, ringan, kering, dan pecah di lidah saat dimakan. Cara membuat kue ini juga unik dan mudah. Kalian tidak perlu mengukus, mengoven, ataupun memasaknya. Dan bahan yang digunakan juga sangat ekonomis, hanya menggunakan 2 bahan saja. Nah, pada video ini aku juga akan ngasih tahu kalian proses pembuatan ratehnya dengan 2 cara. Jika kalian penasaran, simak terus video ini sampai selesai dan jangan kalian skip-skip supaya kalian tidak ketinggalan informasi penting pada video ini. Yuk langsung saja kita ke cara membuat rateh. Bahan pertama yang harus disiapkan adalah beras ketan atau beras pulut sebanyak 3 kg. Untuk takarannya sengaja aku lebihkan karena yang pertama harus menyesuaikan dengan kapasitas mesin pembuat rateh. Lalu yang kedua, rateh ketika menjadi tepung maka beratnya akan berkurang. Dan yang ketiga, sebagai persiapan, apabila ratehnya kurang, jadi kita tidak perlu membuatnya lagi dan tidak perlu bolak-balik ke tempat penggilingan. Kemudian bahan yang kedua, gula merah kurang lebih 2,5 kg. Pilihlah gula yang agak putih dan jangan terlalu kemerahan karena nantinya akan berpengaruh pada tampilan kuenya. Proses pembuatan rateh ada 2 cara. 1 diolah secara modern, 2 diolah secara tradisional. Cara yang pertama diolah secara modern atau menggunakan alat seperti ini. Proses ini namanya pengeboman beras yang nantinya akan kita jadikan rateh. Caranya, beras dimasukkan ke dalam mesin sebanyak 1,5 kg untuk sekali bom. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari 1,5 kilo. Jika berasnya 3 kilo, maka lakukan 2 kali bom. Nah, ini adalah tahap penyangraian berasnya. Lalu mesinnya diputar selama kurang lebih 10 hingga 15 menit. Selanjutnya tinggal ke proses pengeboman berasnya untuk dijadikan rateh. Nah teman-teman, jika di daerah kalian belum ada mesin bom rateh seperti ini, kita bisa mengolahnya dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara tradisional atau secara manual. Nanti kita lihat caranya di kelanjutan video ini, makanya kalian nontonnya jangan di skip-skip ya, biar nggak gagal paham. Dan ini adalah hasil dari beras yang sudah dibom tadi. Selanjutnya kita kemas, kemudian masukkan ke dalam kantong plastik untuk digiling menjadi tepung. Berikut ini adalah contoh pembuatan rateh yang diolah secara tradisional atau manual. Jadi kalian bisa membuatnya sendiri di rumah tanpa menggunakan alat mesin. Siapkan padi ketan atau pulut, boleh jenis apa saja. Namun yang paling bagus digunakan untuk membuat rateh adalah pulut ekor anjing atau pulut Sarawak karena jenis berasnya agak besar-besar, jadiannya juga lebih banyak. Selanjutnya, panaskan wajan di atas kompor menggunakan api sedang cenderung kecil. Lalu masukkan padi sedikit demi sedikit. Kemudian nanti sangrai hingga padi mulai meletup. Nah, jika padi sudah mulai meletup-letup seperti ini, jangan lupa segera tutup dengan penutup panci supaya padi yang meletup itu tidak bertaburan. Jika beras yang disangrai tadi sudah mulai menjadi popcorn, itu berarti sudah menjadi rateh. Kemudian angkat dan masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya, padi rateh dibersihkan dengan cara ditampi supaya ampas kulit padi terbuang. Sebelum digiling untuk dijadikan tepung,
Rate harus dibersihkan terlebih dahulu dari ampas kulitnya, dan kulitnya harus kita buang. Dan ini adalah rate yang sudah dibersihkan dan siap untuk digiling menjadi tepung. Selanjutnya proses penggilingan rate yang akan dijadikan tepung. Dan ini adalah rate yang udah menjadi tepung. Dari beras yang aku buat sebanyak 3 kilo tadi, ketika sudah ditepung maka beratnya akan berkurang, jadi sisanya tinggal 2,6 kg. Proses selanjutnya cara membuat kue putu rate sambas. Siapkan wadah dan gula merah yang sudah dipukul-pukul hingga lembek seperti ini. Masukkan ke dalam wadah. Masukkan satu per satu. Kemudian dihaluskan lagi untuk memastikan supaya tidak ada gula yang bergerindil dan supaya gula menjadi lebih putih. Karena semakin putih gulanya, maka tampilan kuenya akan semakin bagus. Lakukan langkah yang sama hingga gulanya habis. Setelah gulanya sudah agak putih seperti ini tandanya sudah siap diolah dengan tepung ratenya. Siapkan tepung rate. Masukkan tepung ke dalam nyiru sedikit demi sedikit, kurang lebih 7 on untuk diuleni dengan gula merah. Lalu masukkan gula merah sedikit demi sedikit. Jangan terlalu banyak karena nanti akan susah untuk diuleni. Gunakan sendok nasi untuk memasukkan gula ke dalam tepung. Masukkan 1 atau 2 sendok terlebih dahulu. Kemudian uleni gula dan tepung dengan tangan. Jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu hingga bersih. Setelah rate selesai diuleni, selanjutnya adonan digilas sekali lagi untuk memastikan tidak ada gula merah yang bergerindil pada adonan tersebut. Banyaknya gula merah yang dipakai menyesuaikan dengan adonan. Jika 1 kali adonan tepung cukup dengan takaran 1 kilo gula, maka sisanya tinggal disimpan aja. Ketika semua adonan sudah selesai digilas, maka tahap selanjutnya tinggal dicetak. Cara melihat adonan yang sudah siap cetak yaitu caranya dikepal-kepal dengan tangan. Apabila adonan tepung tidak mudah hancur, tandanya sudah siap dicetak. Siapkan loyang berukuran 8 in dengan tinggi 7 cm. Lalu masukkan adonan, kemudian ditekan-tekan hingga benar-benar padat. Lakukan hingga cetakan penuh.
Dan kue putu retehnya sudah jadi, tinggal disimpan dalam tempat kue. Kue rate ini bisa tahan lebih dari 1 bulan walau hanya disimpan di suhu ruang. Jadi teman-teman, dari 3 kg beras hingga menjadi tepung kurang lebih 2,6 kilo, aku bisa memperoleh 4 biji putu reteh dengan ukuran loyang 8 inch. Untuk gula merahnya lebih menyesuaikan dengan kebutuhan adonan. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Jangan lupa dukung channel ini dengan mengaktifkan tombol loncengnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.